Selamat siang Bapak Ibu semua. Di Siang, sini Ibu. kita untuk pertemuannya yaitu teknik fasilitasi pendampingan dalam LK3, yaitu peserta merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Sebelumnya perkenalkan diri saya, Deliana, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pangururan. Tentunya dalam kegiatan ini kita harus mempersiapkan diri dan hadir seutuhnya, pusatkan perhatian. Dan kita punya kesepakatan ya Bapak Ibu, kesepakatan untuk sampai mulai dari awal sampai akhir. Di sini ada kesepakatan yang sampai 7 poin. Masing-masing membaca kesepakatannya dan mengikuti kesepakatan ini dengan baik ya Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, baiklah. Untuk tujuan sesi ini, yang pertama, peserta dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui simulasi belajar. Yang kedua, peserta dapat melakukan komunikasi 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Untuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran berdiferensiasi, proses pembelajaran yang mengomunikasikan perbedaan-perbedaan yang ada pada murid. Memahami informasi semua siswa dalam komunitas beragam. Pembelajaran untuk kebutuhan murid. Dari semua ini kita akan melihat ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten maksudnya di sini apa yang diajarkan pada murid. Diferensiasi proses yaitu bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, diferensiasi produk yaitu di sini nanti siswa akan memberikan unjuk kerjanya yaitu bisa memberikan karangan, pidato, dan rekaman. Nah, tentunya semuanya ini harus pelaksanaannya itu dengan memperhatikan atau mengaitkan pada 5 aspek berikut ini. 5 aspek itu yaitu aspek pembelajaran pertama dengan kemampuan, kerjasama, media, variasi kegiatan, dan pemikiran. Nah, di sini ada video yang saya sajikan, video kegiatan sekolah. Yang pertama di sini video yang berada dalam lingkungan. Di sini kita mengajak siswa. Kemudian ada video, bukan video, maaf Bapak Ibu, gambar yang memberikan gambaran pembelajaran di daerah-daerah terpencil seperti saya ambil di Kalimantan. Ini pembelajarannya ada di halaman, Bapak gurunya duduk di tangga. Dan di sini boleh kita lihat ada lagi di sini penyajiannya untuk kegiatan pembelajaran yang demikian. Nah, sebelum ke gambar ini Bapak Ibu, kita ada pertanyaan pemantik yang pertama. Silakan jawab di kolom chat ya Bapak Ibu. Sebutkan salah satu rencana Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di sekolah Bapak Ibu. Silakan jawab dalam kolom chat. Nah, yang di dalam kolom chat ada yang mengatakan berbasis lingkungan dan nah itulah yang dikatakan salah satu seperti gambaran yang menyatakan untuk menyusun pembelajaran sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita kembali ke gambar. Nah, di gambar ini, melalui gambar ini, berdasarkan gambar ini kira-kira apa yang akan kita gunakan dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pendapat Bapak Ibu saya mohonkan dibuat di dalam Jamboard. Dan di kolom chat sudah ada ya Bapak Ibu ya, di kolom chat. Biar kita share screen Jamboardnya. Ayo Bapak Ibu, ini sudah ada menjawab pembelajaran yang berpusat pada siswa. Iya, betul. Seperti inilah yang dikatakan pembelajaran berdiferensiasi dan digambar yang sesuai dengan gambar yang sudah saya sampaikan tadi. Sesuai dengan yang saya sampaikan. Nah, kita kembali ke sini.
Lalu pertanyaan yang ketiga, dari pertanyaan ketiga sama-sama kita simak ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu menjawab secara langsung ya Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga, apa yang kita lakukan nantinya atau mulai besok pagi? Kira-kira apa yang kita lakukan di tempat kita untuk berkarya? Langkah baru apa, langkah kreatif baru apa yang akan kita lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi? Ayo saya mulai dari Pak Hairul, ayo Pak Hairul. Ya, saya akan memulai melihat lingkungan saya, apa yang bisa saya manfaatkan untuk bisa menjadi bahan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang mendukung untuk kelas saya. Terima kasih Pak Hairul. Bagaimana pendapatnya Pak Adi? Pak Adi, kedengaran suara saya? Terima kasih atas kesempatannya Bu. Pendapat saya kurang lebih sama dengan Pak Khairul. Mungkin pendapat yang dikatakan Pak Khairul lebih bermanfaat Bu. Terima kasih Bu. Ayo Pak Adnan, silakan. Kira-kira bagaimana atau langkah kreatif baru apa yang Bapak lakukan besok pagi untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi? Baik Bu, yang pertama saya harus semangat mengerjakan pekerjaan saya Bu. Saya harus fokus dan konsen. Itu yang pertama Bu. Nah yang kedua, saya harus mengajak semua stakeholder harus mendukung kegiatan saya. Harus berperan aktif melaksanakan kegiatan yang pembelajaran yang berdiferensiasi. Demikian Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, semuanya sudah memahami bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Dari semua pendapat-pendapat Bapak Ibu sudah benar dan sudah memahami bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya, pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal inilah yang sangat sesuai sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, saya akhiri sampai di sini dan kita akan bertemu di LK yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.